Henshin! Sekali nonton, apaan nih? Ceritanya itu loh, bener-bener gado-gado banget ya. Yang penting rame aja lah. Jujur puyeng banget sekali nonton. Berasa semua itu dijejelin. Karena episode berikutnya, yaitu episode 7 Kamen Rider Outsiders, akan menjadi episode terakhirnya. Jadi mereka itu benar-benar ngebut untuk bikin alurnya itu nyampe sana nih ya. Udah mau ending nih. Episode 0 sampai episode 5 Ana masih dapat lah poin-poinnya ya. Masih bisa diikuti walaupun nyampurin semua teori dari beberapa seri Kamen Rider. Kemarin itu baru beres Gabu yang isi episodenya itu daging semua. Langsung dibikin puyeng lagi nih sama Outsider. Tolong timbal baliknya ya dengan nonton videonya itu sampai habis dan berkomentar yang sehat. Jadi lewat pembahasan ini, walau banyak yang bilang, Kamen Rider Outsiders mah fan service dan mimpi basah toku fans aja ini. Ceritanya mah kesekian. Ya emang gak salah ada yang ngomong gitu. Gak salah sekali lagi guys ya. Tapi di Bahas-Bahas Agan Reza akan Ana bikin berbeda nih. Jadi kita bakalan ulik setiap scene-scene-nya. Teorikan juga dengan beberapa fakta Kamen Rider yang sudah ada sejauh ini biar pembahasannya itu semakin luas. Jadi asal-usulnya gimana dan segala macam kita bakal breakdown lebih jauh lagi. Pokoknya kita kesinambungkan sepuas kita aja lah, gimana kita aja lah ya. Justru ini tuh wadahnya ya. Kalau misalkan Kamen Rider Outsiders sudah nggak ada lagi, pasti banyak yang kangen ya dengan project-project seperti ini. Makanya Ana juga selalu semangat nih dan excited tiap ngebahas Kamen Rider Outsiders walaupun agak puyeng. Suka-suka Yuya memang ya. Karena memang penulisnya itu Yuya Takahashi. Jadi di episode sebelumnya, yaitu episode 5 yang tayang bulan Mei 2024 kemarin ya, highlight utamanya itu ada di kemunculan dari Kamen Rider Zero 3 dan juga Kamen Rider Evil dengan form barunya yaitu Evil X. Kehadiran Zero 3 di sini ya dengan tujuan melawan Kamen Rider Zane. Ada juga ya dan Kuroto yang bangkit kembali, bisa dibilang dia itu statusnya ya udah bukan Hyumajir lagi, tapi di atas itu karena dia itu bangkit lewat Sumuri dan juga kemampuan penciptaan seperti kayak satelit Zea dan Arc dari si Kamen Rider Zero 3. Makanya judul episode sebelumnya juga Goddess of Genesis dan juga Singularity ketiga. Selain itu masih juga dengan kubu-kubuan ya, yaitu kubu Project Outsiders yang merupakan buatan organisasi Foundation X dan juga kubunya Zane. Itu sedikit recap aja guys ya. Yuk langsung aja kita bahas Kamen Rider Outsiders episode ke-6. Satu episode lagi tamat nih. Walaupun yang kita coba bahas pelan-pelan ya. Zane yang super kuat terpaksa harus mengakui kekalahannya di tangan Kamen Rider Zero 3. Secara power level di cerita Outsiders ini berarti Kamen Rider Zero 3 yang sekarang statusnya itu paling kuat. Tapi syukurnya Zane aka Sakura Yuto sebagai penggunanya saat ini tuh harus sampai dibawa kabur ya sama Kamen Rider Evil X yang datang tiba-tiba. Scene pertama di episode ini kita diperlihatkan dengan Sakura Yuto yang galau karena dia saat berubah menjadi Kamen Rider Zane tanpa secara sadar membunuh manusia yang berubah jadi Raido player ya karena game Kamen Rider Chronicle. Kalau dari yang Ana tangkap ya, ini tuh bukan Yuto yang melakukan, tapi Zane. Zane menggunakan tubuh Yuto agar bisa berubah menjadi Kamen Rider. Sama seperti Arc yang bisa merasuki Hyumajir seperti kayak Horobi, Jin, ataupun si Ikazuchi ya. Jadi si Yuto di sini kayak merasa berdosa aja gitu. Si Evil yang melihat penyesalan Yuto ini malah senang-senang aja ya. Malah dibilang keren katanya. Dasar nih alien kadut. Jadi gila men ya. Gak perlu aktor si Tsurugi Soichi-nya balik ya. Evil dengan wujud ridernya dan juga voice aktornya yang masih sama dan bisa kita dengar lagi aja di sini udah bikin Ana seneng loh. Jadi khas banget asli suara Evil yang disuarain sama Pak Tetsuo Kanao ini ya. Jadi makasih banyak ya Pak udah mau balik lagi ke sini. Di sini mulai nih ya si Yuto ini tuh merasa keinginan dia dan juga Zane ini tuh kayak udah bertolak belakang. Jadi kayak kok makin kesini ya kayak begini gitu. Jadi ingat guys ya, Zane itu lawannya dari Arc. Zane ini tuh ingin meratakan semua kejahatan sampai ke akar-akarnya. Jadi sedikit saja dia itu mencium dan melihat indikasi kejahatan, bakalan langsung dia itu musnahkan. Jadi bahayanya itu sama dengan ya memusnahkan semua umat manusia. Soal ini udah Ana jelaskan berkali-kali setiap bahas Outsiders ya. Sedangkan tujuan dari Sakura Yuto di sini dijelaskan, yaitu mengubah masa depan yang sudah hancur. Ingat, dia itu dari seri DNO, yang tema besarnya itu di waktu guys ya. Soal masa depan yang disinggung sama dia udah jadi hal-hal yang gak mengherankan. Dan yang Ana tangkap di sini poin terbesarnya adalah Sakura Yuto yang datang ke masa ini adalah Sakura Yuto yang datang dari masa depan yang sudah hancur, alias Dark Future ya. Dan kalian pengen tahu asal-usul Evil di sini dari mana?
Apakah benar ini adalah Evil yang asli yang dilawan Sento di serial Build waktu itu? Di sini terungkap lewat Foundation X. Foundation X kan ada 2 anggota, yaitu si Rando Joseph, si pria tambun berambut merah, dan juga si Ekol. Rando Joseph memuji si Ekol karena bisa menciptakan ulang klon Evil sampai sejauh itu. Karena pada awalnya Foundation X sudah punya sampel genetiknya, jadi bisa direproduksi. Nah, di sini agak sedikit maksa nih ya. Dari kemarin berasa Foundation X itu punya segala hal yang ada di universe seluruh Kamen Rider ya. Jadi ketika mereka itu mau melakukan sesuatu, bisa langsung terlaksana tanpa ada halangan. Sebagai contoh, kemarin mereka itu punya Bano Driver yang sudah hancur, makanya bisa membangkitkan kembali si Bano sebagai Kamen Rider Bronze Drive. Ya ini mempercepat alur juga lah ya. Lama lagi dijelasin asal-usulnya dapatnya dari mana ya. Berarti di sini yang disinggung itu soal DNA Evil-nya. Contoh orang yang punya DNA Evil yaitu si Banjo Ryuga. Amatsugai terlihat juga hadir di tempat Foundation X ini ya sebagai salah satu rider yang mendukung penuh Project Outsiders ini. Memang sekarang halangan terbesarnya yaitu Kamen Rider Zero Three ya yang baru tercipta. Dan Amatsugai bilang, tapi dengan begitu kita itu dapat kemungkinan Senpa Sento untuk melawan Zain. Jadi ya tetap optimis lah pokoknya dia di sini. Soal 1000% kemungkinan ini tuh bisa nyambung ke si Dan Kuroto. Setelah dari tempat Foundation X tadi, Amatsugai ya pergi ke tempatnya si Dan Kuroto berada, yaitu Genmu Corporation ya. Itu padahal bekas kantornya dia sendiri sebelumnya, yaitu Tausa Intelion ya. Jadi ya tujuannya ketemu Dan Kuroto apa? Ya untuk ajakan kerjasama. Walau sebelumnya mereka nggak akur bahkan sampai rebutan perusahaan kan ya. Tapi Amatsugai ya tetap ngajak si Dan Kuroto ini ke Project Outsider ya. Awal mula sebelum ada Kamen Rider Outsiders kan diawali dari konflik mereka berdua nih. Jadi jangan lupakan ya. Amatsugai sih yang ngakunya dia itu sebagai pencetus Project Outsiders ini ya. Bahkan sebelum Foundation X loh ya. Ternyata si Dan Kuroto ini tuh sedang sibuk mengembangkan game baru lagi bernama Tokimeki Bridal. Jadi ini tuh tema gamenya itu game kencan online gitu ya, atau nyari jodoh lah. Game ini tuh bukan buat ngelawan ancaman si Zain, tapi lebih ke urusan pribadinya Dan Kuroto. Dan Kuroto emang mau nyari siapa sih pakai game ini? Nah, di episode kemarin ya, Dan Kuroto tuh bilang setelah dia itu terlahir kembali dari si Sumuri dan juga dari si Zero Three. Aku akan melahirkan kehidupan yang juga punya bakatku. Aku akan memeliharanya dan membuatnya berkembang. Sumuri aja nangkepnya di sini seorang anak loh ya, ke seorang anak. Nah, jadi dengan game Tokimeki Bridal, Dan Kuroto berharap bisa mendapatkan pasangan hidup sepertinya. Terus punya seorang anak, dan anaknya ini tuh yang akan mewarisi bakat Dan Kuroto. Begitu guys. Dan Kuroto ya bodo amat sama perseteruan Zain dan juga Outsiders. Asli dia mah bodo amat ya. Udah ada Zero Three kok, katanya begitu. Selain Evil X, ada juga nih ya yang balik lagi dari seri Kamen Rider Build, yaitu Mitan aka Misora Isurugi yang diperankan oleh Takada Kaho. Wah, mantan nih ya. Misora masih menjadi influencer di media sosial ya, dan dengan nama Mitan tapi dengan personality yang lebih kalem. Jadi bukan kayak idol yang kawaii-kawaii gitu ya kayak di serial ya. Jadi dia itu menghimbau kepada orang-orang lewat live streamingnya agar jangan pernah ikut serta di permainan Kamen Rider Chronicle, karena itu membahayakan nyawa partisipannya. Jadi asal-usul Kamen Rider Chronicle kan dari George Karizaki, terus ke Sakuya Tachibana sama si Saiba Niko guys ya. Dimana kan si Zain ya bisa nge-replicate suaranya si Saiba Niko gitu ya. Biar si siapa namanya yang pengembang Juju Burger itu biar mengaktifasi kembali gitu ya si Kamen Rider Chronicle ini ya. Jadi ini juga jadi salah satu alasan kebangkitan si Zain juga. Tidak lupa juga Mitan berpesan dengan slogan dari Kamen Rider Build yang sangat memorable, yaitu Love and Peace. Jadi berkat Mitan, peserta dari Kamen Rider Chronicle ini berkurang dengan drastis. Ya udah, cuman scene ini aja Mitan balik guys ya, buat live streaming dan publikasi soal ini. Yang agak sedih ngelihat backgroundnya guys ya. Kan Cafe Nascita itu ya, tapi kelihatan banget itu green screen. Terus gambarnya diburemin dikit. Ya set aslinya ya udah pasti udah dibongkar bertahun-tahun lalu lah ya. Dimana kan Build tayangnya 2017. Ya jelas lah. Udah dibongkar itu di kantornya Toei ya. Ya soal ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih. Lihatnya aja jadi agak sedih gitu ya. Aduh kasihan. Setnya ini aslinya udah dibongkar ya. Jadi sekarang kalau misalkan mau munculin scene seperti ini yang ada kesinambungannya dengan Kamen Rider Build harus pakai green screen ya. Bahkan yang Saber aja markas World of Logos udah dibongkar tuh ya. Nah kita sekarang ke Brain nih dari Kamen Rider Drive. Sejak bangkit dan ngumpet-ngumpet mulu dari si Bano karena takut ya, si Brain itu jadi punya tujuan untuk selalu mengikuti dan juga mendukung Sakura Yuto.
Ini tuh di episode 4 ya, pas debutnya Zain. Nah, kalian bisa balik lagi ke situ. Melihat Yuto yang galau di awal episode, dia itu jadi ingin melakukan sesuatu yang berguna nih buat Yuto. Lanjut, dia itu ngelihat live streamingnya Mitan kan ya, dan tersentuh sama kata love and peace-nya itu. Dan lanjut lagi ngelihat iklan game Tokimeki Bridal. Dan akhirnya dia itu bertemu dengan Dan Kuroto dan mengungkapkan rasa antusiasnya untuk bermain game Tokimeki Bridal ini. Demi mewujudkan love and peace. Semuanya dibikin kayak serba nyambung ya. Ya pastinya buat Yuto sih ini ya. Ya dikasihlah itu Gacha Tokimeki Bridal sama Dan Kuroto. Dan cukup kocak ya pas Brain ketemu Dan Kuroto. Dimana Amatsugai yang ngelihat ini juga cuman bisa geleng-geleng kepala ya. Dimana ya dua orang ini emang agak sengklek. Jadi ingat sekali lagi guys ya, Amatsugai di sini masih sibuk mengumpulkan anggota Outsiders untuk melawan Zain. Balik lagi membahas Foundation X, ternyata tujuan besarnya semakin terungkap. Tepatnya tujuan salah satu anggotanya saat ini, yaitu si Ekol. Ini agak sedikit twist, tapi ya biasa aja sih jatuhnya. Ekol melihat dunia kita ini tuh sedang dilanda beberapa masalah besar. Seperti peningkatan populasi dunia, kekeringan sumber daya, dan juga inflasi ekonomi dunia. Dimana penggambaran di bagian ini tuh pakai gambar AI guys ya. Toei pakai gambar AI pak. Jadi buat mengatasi kekacauan ini ya dia itu pengen ngeratain dan memusnahkan semuanya. Dengan apa? Dengan kekuatan Zain. Temannya si Rando Joseph kaget ngedenger ini. Loh, perasaan bukan ini tujuan kita. Jadi tujuan dasar Foundation X yang dijelaskan sama Rando Joseph itu mengumpulkan teknologi Kamen Rider dan mengubahnya menjadi sumber daya. Menjadi salah satu bagian yang menjawab kenapa Foundation X juga ya punya berbagai macam hal dari seluruh universe Kamen Rider. Jadi pas Evil baca proposal soal Project Outsiders, kayaknya tercantum di situ soal pemusnahan umat manusia. Ini yang membuat si Rando Joseph itu kaget. Loh, perasaan nggak gitu ya. Kasian ya si Rando Joseph. Mungkin aja dia itu jadi anggota yang maksudnya di sini baik loh ya. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi, ya udah akhirnya si Rando Joseph ini tuh dirasukin sama si Evil dan juga dipakai tubuhnya. Udah ngerti dan ketemu benang merahnya di sini guys. Tujuan Project Outsiders yang kita tahu selama ini adalah mengalahkan Zain. Tapi ternyata meratakan umat manusia dengan kekuatan Zain. Jadi bisa aja kebangkitan Zain juga disengaja sama si Foundation X. Tepatnya sama si Ekol ini guys ya. Tapi terlihatnya tuh kayak mereka tuh ngasih perlawanan. Oh ya kita bikin nih Project Outsiders untuk ngelawan Zain. Tapi ternyata sengaja juga Zain itu dibiarkan bangkit biar nanti dipakai sama si Ekol. Sakura Yuto juga ya cuman dijadiin kelinci percobaan aja sebagai pengguna Kamen Rider Zain saat ini. Karena dia itu punya tekad katanya, punya materialnya ini, tekad namanya. Jadi cocok gitu buat jadi kelinci percobaan saat ini dan biar Zain itu semakin berkembang. Setelah itu ya si Ekol nanti yang bakalan beraksi guys ya. Kalau misalkan ada kesalahan di pembahasan ini silahkan dikoreksi aja guys ya. Pusing ya dari kemarin kita juga kayak dilempar-lempar dan bingung mana sih kubu yang sebenarnya baik, mana juga yang jahatnya. Yang penting semuanya itu campur aduk dan bisa masuk. Suka-suka Yuya. Sakura Yuto yang masih galau ya. Zain juga nggak terima dengan sifat Yuto yang seperti ini. Pokoknya Zain tetap menjanjikan kalau dia tetap bertarung, Yuto bersama dengan Zain itu bisa mengubah masa depan yang sudah hancur. Jadi kayak diiming-imingi di sini ya. Terjadi pertarungan ronde kedua antara Yuto yang berubah lagi menjadi Kamen Rider Zain melawan Kamen Rider 03. Asli emang keren ini ya sekuen Henshin-nya si Zain ya. Jadi kita dikasih lihat dengan beberapa gambar random aja gitu lewat sebuah portal-portal yang muncul setiap si Zain ini berubah. Dan kali ini Zain memakai kartu Guilds 9 yang dimasukkan ke Zain Driver-nya dan dengan gimmick uniknya yaitu kartunya yang terpotong-potong ya. Jadi di sini Zain memunculkan senjata utama dari Guilds 9 yaitu Guilds Basta QB9. Bukan cuman pakai Guilds Basta QB9, tapi Zain sampai ngikutin gayanya si Aceng pas debut Guilds 9 di serial Guilds yang kayak yang kayak diem. Nah, seperti itu ya. Sampai muncul juga tuh ekor-ekor rubahnya yang seperti Guilds 9 di si Kamen Rider Zain ini. Pertarungannya cukup sedikit berimbang lah di sini. 03 juga sampai agak kepukul mundur ya. Dan gilanya 03, dia itu bisa pakai senjata-senjata magia juga. Terlihat dia itu pakai dua pedangnya si Dodo Magia. Dan diakhiri dengan memakai Shot Riser yang udah dipakein sama Rampage Gatling Prograiski milik si Kamen Rider Falcon buat ngabisin si Zain. Gila, itu finishingnya bener-bener sama banget kayak Rampage Falcon. Jadi ini sisi nostalgianya juga lah. Tapi yang gilanya di sini ini kita diliatin tuh ya dengan finishing terkuat dari Kamen Rider 03 yaitu 03 Big Bang. Awalnya rider kick biasa dan dilawan pakai pukulan dari Kamen Rider Zain. Saking kuat tendangan pertamanya ini, si Zainnya kan sampai mental ya. Dan masih ada tendangan susulan lagi yang kedua. Wah gila, ini kalian tahu referensi siapa?
Ya sesuai dengan looks ridernya juga, yaitu Kamen Rider V3. Dimana di fight ini juga terlihat banyak banget ya si Zero Three ini tuh ngepose V3 seperti ini guys. Gila, itu sampai rider kicknya juga sama dong kayak V3 yang nendangnya itu 2 kali. Ini sangat-sangat nice sekali. Katanya sih di sini si Yuto itu emang sengaja ngalah. Kayaknya biar lepas dari Zain dan tindakan selanjutnya dia itu bakalan menghapus si Zain di dalam celah dimensi. Jadi, sebelum pertarungan, si Yuto itu mendapatkan kartu baru bernama Dimension Zain Card. Ya ini base dari kartu Kamen Rider Decade sih ya, tapi kita kan sebutnya dari kemarin seperti itu ya karena ini tuh milik si Zain ya, makanya nyebutnya itu Zain Card guys ya. Walau sekali lagi looksnya seperti kartu-kartunya Kamen Rider Decade. Jadi kalau Zain menggunakan kartu ini tuh memungkinkan Zain untuk mengatur ulang seluruh dimensi. Jadi sakti bener ya. Tapi asal-usul kartu ini juga masih kita pertanyakan karena muncul tiba-tiba. Apa? Ini tuh terjadi karena tekad Yuto yang dimaksud si Ekol ya. Kayaknya iya deh guys ya. Jadi tekad si Yuto ini tuh bisa memunculkan kekuatan barunya si Zain, yaitu Dimension Card ini. Amatsugai datang ke tempat pertarungan ini juga dan puas dengan keberhasilan si Zero Three. Tapi Rando Joseph juga datang dan langsung melakukan pengkhianatannya dengan men-smackdown atau membanting si Amatsugai. Si Rando Joseph ini aktor aslinya emang pegulat kan ya. Tapi inget guys ya, ini bukan Rando Joseph, tapi Evil yang lagi pakai tubuhnya dia, yang lagi ngerasukin dia. Dan di sini kita bisa melihat Evil dengan tubuh Rando Joseph berubah menjadi Kamen Rider Evil X ya. Yang pastinya dengan full bottle yang baru. Ingat juga guys, Evil yang ini case-nya itu tetap clone ya. Teman-teman, ciptaannya si Ekol dan juga ciptaannya si Foundation X. Suara perubahannya si Evil X ya menurut Anda biasa aja sih. Seperti kayak form-form Evil yang lainnya aja ya. Terdengar sama aja gitu. Diambil deh itu ya kartu dimensionnya dan dikasih ke siapa? Kasihnya itu ya ke si Ekol yang juga udah nongol di situ. Dimana di sini Ekol langsung berubah menjadi Kamen Rider Zain. Ini udah fix ya musuh yang sebenarnya yang mana. Udah jelas banget. Langsung dipakailah itu kartu dimension dan masih sama dengan gimmick kartunya yang terpotong-potong. Sekali pakai. Apa yang terjadi setelah kartu ini tuh diaktifasi ke Zain Driver? Dunia jadi terbelah-belah kayak mau kiamat. Jadi balik lagi ke tujuan Ekol yaitu meratakan segalanya. Jadi dengan kartu dimension ini ya nanti dimensinya itu bisa dibilang kayak keriset gitu ya. Udah mau dihabisin tuh si Yuto sama si Zain. Tapi Brain datang dan terlihat modul Humajirnya tuh dicolok pakai 2 Gasha Tokimeki Bridal. Langsung dilemparlah di situ ya si Brain ke celah dimensi. Brain di sini tapi berpesan agar Yuto itu tidak lupa dengan kekasihnya. Soalnya ini sejalan juga sama si Tokimeki Bridal yang kayak yang apa sih namanya? Cinta-cintaan lah ya. Game mencari jodoh gitu ya. Jadi ini tuh scene yang bikin nostalgic guys ya, dimana Yuto langsung teringat dengan momen dia bersama Nogami Airi di serial Kamen Rider Den-O. Kalau kita bahas dan kesinambungan lagi dengan efek samping Yuto yang setiap berubah menjadi Kamen Rider Zeronos dan kaitannya dengan ingatan itu bisa panjang lagi. Yang udah nonton Den-O ya udah tahu soal teori-teori ini guys ya. Jadi Anda nggak bahas sekarang nih, ini pasti jadi panjang lagi ya. Anda asumsikan Sakura Yuto yang hadir di Kamen Rider Outsiders ini sekali lagi adalah Yuto yang berasal dari masa depan yang gelap, aka Dark Future. Makanya tujuannya itu mengubah masa depan yang sudah hancur. Dan berakhir dengan Yuto yang pergi bersama dengan keretanya yaitu Zero Liner. Berarti sekarang musuhnya ada 2. Udah jelas ya, di final battle ada 2. Yaitu Ekol dan juga Evil. Namanya mirip-mirip lagi, Ekol, Evil. Mereka itu udah hampir sampai ya di tujuan akhir mereka. Sampai-sampai Lab Foundation X-nya juga diledakin guys. Akhir episode ini ditutup dengan kemunculan Zin dari Kamen Rider Geats yang bertemu dengan George Karizaki dari Kamen Rider Revise yang lagi ngeteh. Jadi santai-santai aja tuh dunia udah mau kiamat si George ya. Dimana Zin itu mengusulkan untuk membuka kompetisi bernama Desire Royal. Nah, kenapa Desire Royal bukan Desire Grand Prix? Biar si George itu bisa recall lagi. Balik lagi ke movie Geats Revise waktu itu, dimana first game-nya terjadi ya di movie Geats Revise, movie Battle Royale. Navigatornya kan ada Sumuri sama si George guys ya. Dimana di akhir cerita Geats juga, si Zin menyampaikan apa? Ayo kita buat Desire Grand Prix lagi. Atau kita buat kompetisi lagi. Dan si Sumuri juga mengiyakan kalau misalkan dia itu ya harus bertugas jadi navigator lagi ya. Yang Anda tangkap tujuan Zin di sini mengadakan Desire Royal agar pemenangnya itu bisa membuat ulang dunia. Udah mau kiamat nih gara-gara si Zain. Kita buat Desire Royal aja agar nih pemenangnya atau last man standingnya bisa membuat ulang dunia agar kiamatnya tidak terjadi. Pokoknya biar menunda si kiamatnya ini. Kalau pemenang Desire Royalnya Zain, ya apa saja itu ya, selesai sudah. Selesai itu dunia ya.
Anjir, udah Ana bahas kayak gini ke kalian jadi lebih ngerti loh Ana ya. Dan merasa keren aja gitu bisa ngebahas sampai tuntas kayak gini. Mantap jiwa. Awal nonton kayak hampir nggak mudeng loh Ana ya. Semoga juga setelah kalian menyimak pembahasan Ana ini ya jadi bisa lebih nangkep lah poin-poin ceritanya seperti apa ya. Cukup ramai juga loh ternyata ya walaupun gado-gado kayak begini. Yuya is the best. Kalau udah nangkep ya jangan lupa juga untuk diskusi guys ya. Bahan diskusinya bakalan rame banget nih. Episode 7 berikutnya akan jadi episode terakhir untuk Kamer Outsiders yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun ini ya. Jadi tayangnya itu Desember 2024, akhir tahun ini. Kejutan buat episode berikutnya apa? Ada beberapa case yang balik ya, jadi seperti kayak Ouja, Amatsugai ya, dan lain-lain. Dan Anda ngelihatnya mereka itu masih nyumputin kejutannya nih. Jadi rumor kemarin-kemarin sih bilang ya bakalan ada form baru ya buat season ya yang base-nya itu dari Vision Driver yang bakalan di-repaint lagi. Jadi pastinya akan Anda bahas lagi soal Outsiders ini perihal episode ke-7 atau episode terakhirnya. Pas kejutannya nanti keluar ya. Biar sekalian guys, nggak langsung besok-besoknya, enggak. Jadi gila, total banget nih Ana buat Outsiders ya. Tapi Ana sekali lagi enjoy banget. Gitu aja guys, ditunggu untuk pembahasan selanjutnya ya. Gabu episode 5 sudah dibahas. Kamen Rider Outsiders episode 6 sudah dibahas juga. Lega apa ya, nafas dikit dulu. Ya udah gitu aja, jangan lupa diskusi guys ya. Semoga juga jadi lebih ngerti dengan ceritanya. Terima kasih banyak selalu atas supportnya dan juga kalian yang selalu menanti-nantikan pembahasan Ana buat Kamen Rider Outsiders ini ya. Jadi kalian thank you banget yang udah nunggu-nunggu banget cuman dibahas di channel Agan Reza. Thank you sekali lagi guys ya. Diskusi. Teman-teman jangan lupa like dan juga subscribe. Kita tunggu kejutannya apa ya. Ya udah pasti sih form atau rider baru ya. Nanti Anda pasti bakalan langsung update. Pastinya di fanpage dulu baru dibahas di Tosatsu. Gitu aja guys. Bye-bye.